Dalam hadis ke-29 ada juga kosakata yakubu. Ada kosakata yakubu. Sabda Nabi yang menyatakan yakubu, dobetnya bagaimana? Dobetnya huwa bifathil ya. Huruf ya-nya berharokat fathah ya. Huruf ya-nya berharokat fathah ya, dan huruf kaf-nya berharokat dhammah. Huruf kaf-nya berharokat dhammah. Yakubu. Hadis ke-30. Nah, nama sahabatnya ada nisbat yaitu Al-Khusani. Al-Khusani. Nah, bagaimana dobetnya Al-Khusani? Dobetnya adalah bidhammil kha'i. Huruf kha-nya berharokat dhammah. Huruf kha-nya berharokat dhammah wa fathis shini. Wa fathis shini. Huruf shinnya berharokat fathah. Terus al-mu'jamataini. Masing-masing dari kha dan shin menggunakan titik. Untuk kha titiknya 1 di atas ya. Untuk kha titiknya 1 di atas, dan untuk shin titiknya 3 di atas. Untuk shin titiknya 3 di atas. Nah, inilah dobet. Dan wabin nun, setelah shin adalah huruf nun. Setelah shin adalah huruf nun. Al-Khusani. Nanti khawatirnya titiknya jatuh ke bawah jadi khusabi. Khawatirnya, ya kan? Maka dijelaskan bin nun. Menggunakan huruf nun. Khusani. Oke? Nah, Khusani sendiri mansubun dinisbatkan ila kepada Husainah. Jadi ada namanya Husainah. Apa itu Husainah? Yaitu qabilatun ma'rufatun. Husainah adalah nama kabilah. Husainah adalah nama kabilah. Maka orang kalau menisbatkan dirinya kepada Husainah, nah, nisbatnya dibunyikan Al-Khusani. Oke, perawinya namanya Jurthum. Qauluhu Jurthum. Ini nama perawi. Nah, Jurthum gimana dobetnya? Dobetnya bidhammil jimi. Dengan huruf jim yang berharokat dhammah, ju gitu ya. Wasa'i al-musallasa. Lalu huruf sa dengan titik 3. Khawatirnya titiknya berubah jadi 1 atau menjadi jatuh 2 ke bawah. Khawatirnya. Makanya dobet itu biar nggak salah dijelaskan. Wasa'i al-musallasa. huruf sa bertitik 3. Wa iskanir ra, huruf ra-nya mati. Posisi ra-nya adalah bainahuma. Antara jim dan sa. Jurthumun. Ya. Jurthumun. Qala Imam Nawawi rahimahullah, wa fismihi, terkait dengan namanya, nama aslinya. Siapa nama Jurthum aslinya? Wasmi abihi, dan nama bapaknya. Siapa sih nama dia? Dan juga nama bapaknya. Ikhtilafun kasir. Para pakar nasab berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat banyak. Nah, kok bisa ya? Ya bisa saja. Ya, tentang nama desa gitu ya. Nama desa kalau diterus pakai Arab kan kita nggak tahu harokatnya bagaimana. Apalagi tiba-tiba muncul dari desa itu seorang nama tokoh. Nama tokoh yang kemudian di zamannya orang tidak meributkan tentang namanya, cukup menggunakan nama populernya, tapi di zaman-zaman berikutnya pada saat para peneliti datang, nah, mereka berbeda pendapat tentang nama asli dia dan nama bapaknya. Hadis as-sani wassalasun, hadis ke-32. La dororo wa la diroro. La dororo wa la diroro. Kata diror bikasrid dodi. Huruf dotnya berharokat kasroh. Ar-rabi' wassalasun, hadis ke-34. Ini bukan dobet tetapi makna saja. Fa'illam yastati' fabiqalbihi. Fa'illam yastati' fabiqalbihi. Maknanya apa? Makna dari fa'illam fabiqalbihi. Makna ingkar dengan hati itu apa maknanya? Qala falyakrahu biqalbihi. Maka hendaklah orang itu tidak menyukai kemungkaran biqalbihi dengan hatinya. Jadi kalau melihat kemungkaran, minimal hati kita tidak suka.
atau tidak setuju. Jangan sampai setuju, ya. Qala Rasulullah SAW wa dzalika at'aful iman. Apa maksud dari at'aful iman? Mai aqalluhu samrotan. Yang dimaksud dengan at'aful iman, iman paling lemah adalah, kenapa disebut iman paling lemah? Karena buah atau hasilnya atau efeknya, atau dampaknya paling minimalis. Buah atau efek atau dampaknya paling minimalis. Hadis ke-35. Hadis 35. Nah, itu sabda Nabi wala yakdzibuhu. Wala yakdzibuhu huwa bi fathil ya. Huruf ya-nya berharokat fathah. Huruf ya-nya berharokat fathah wa iskanil kaf. Dan huruf kafnya huruf kafnya mati. Ya-nya berharokat fathah, kafnya mati. Yakdzibuhu. Nah, tapi waktu itu sudah kita bahas juga ya. Ada juga yang membacanya yukdzibuhu. Nah, dengan perbedaan penafsiran yang ada waktu itu, ya. Qauluhu, sabda Nabi, bi asbimri'in minasyarri. Nah, kata-kata bihasbi. Nah, bihasbi adalah bi iskanis sin. Kata-kata hasbi huruf sinnya mati. Kata-kata hasbi huruf sinnya mati. Maknanya adalah yakfihi minasyarri. Oke, hadis ke-38 ada sabda Nabi yang meriwayatkan dari Allah SWT. Ada sabda Nabi yang meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, faqad azantuhu. Kalimat azantuhu huwa bihamzatin mamdudatin. Huruf hamzahnya dibaca panjang. Azantuhu gitu. Azantuhu. Huruf hamzahnya panjang. Maknanya adalah a'lamtuhu. Aku mengumumkan kepadanya. Bi annahu bahwasanya dia muharibun, orang yang memerangi li kepadaku. Azantuhu ay a'lamtuhu bi annahu muharibun li. Oke, di situ juga ada firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai hadis qudsi. Allah menyatakan ista'adzani. Perhatikan Bapak Ibu ya, ista'adza setelah dzal adalah ni. Nah, tapi kata Imam Nawawi, dobatuhu bin nuni wa bil ba. Jadi mereka mendobet ista'adzani dengan huruf nun setelah dzal, dan juga dengan huruf ba setelah dzal. Jadi ada ista'adzani, ada ista'adzabi. Ada ista'adzani dan ada ista'adzabi, ya. Kata Imam Nawawi wakilahuma sahihun. Dua-dua dobet ini dua-duanya sahih. Jadi ista'adzani ataupun ista'adzabi dua-duanya benar. Hadis yang ke-40. Nah, ini banyak nih, ya. Tapi banyak di sini terkait dengan makna, tidak terkait dengan dobet. Terkait dengan makna, tidak terkait dengan dobet. Rasulullah SAW bersabda, kun fit dunya ka'annaka gharibun. Kun jadilah kamu fit dunya, di dunia ini, ka'annaka seakan-akan kamu gharibun adalah orang asing. Maknanya apa? La tarkan ilaiha. Janganlah kamu cenderung kepada dunia. Cenderung atau condong kepada dunia. Wala tattakhidha watanan. Dan janganlah kamu menjadikan dunia itu sebagai residen kamu, ya. Atau sebagai permanen residen, ya. Sebagai permanen residen, apalagi citizen, ya. Sebagai warga negara, ya. Watanan.
Dan juga wala tu'addis nafsaka, janganlah kamu berbicara pada dirimu, dan janganlah kamu berbicara pada dirimu bitulil baqa'i fiha. Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu akan lama berada di dunia. Akan lama berada di dunia. Wala bili'tina'i biha. Jangan pula kamu berkata pada dirimu atau berbicara pada dirimu sendiri untuk memberi perhatian lebih kepada dunia. Wala tata'allaq, dan janganlah kamu bergantung. Janganlah kamu bergantung minha dari dunia bima dengan sesuatu yang la yata'allaqu bihi al-gharibu, yang orang asing itu tidak bergantung dengannya. Fi ghairi watarihi, pada selain tanah airnya. Wala tastagil, dan janganlah kamu menyibukkan diri fiha di dunia bima dengan sesuatu yang la yastagilu bihi al-gharibu, yang orang asing tidak menyibukkan diri dengannya. Alladzi yuridu, di mana orang asing itu ada keinginan az-zahaba, pergi atau pulang ila alihi, kepada keluarganya. Nah, waktu itu kita sudah jelaskan dengan pendekatan bahasa-bahasa. Jadi ada transit, ya. Kalau transit barangnya banyak, itu sangat merepotkan. Apalagi kalau airport yang tidak ramah dengan para pembawa barang banyak. Ya, dengan narik-narik kopernya, narik-narik barangnya, atau dorong-dorong barangnya itu susah urusannya. Padahal cuma transit. Transit itu ya tas jinjing sajalah. Kalau perlu tas lempang, ya, nempel dengan tubuh kita. Karena kita cuma transit, ya. Kita cuma transit saja. Oke. Ya, kalau lebih lama dikit, kita punya visa. Punya visa untuk masuk ke negara itu. Tapi yang namanya visa itu ada batasannya. Atau paling lama itu ya kita punya kitas, ya. Kartu izin tinggal sementara. Kita saja. Jangan merasa di dunia ini seakan-akan kita itu permanent resident, apalagi citizenship, ya. Nah, kita tidak ada yang permanent resident dan tidak ada yang citizenship di dunia ini. Banyak di antara kita yang cuma transit atau punya visa untuk beberapa waktu tinggal, atau paling panjang itu adalah ya memegang kitas saja, kartu izin tinggal, tapi sementara. Masalahnya sementaranya itu tidak didefinisikan di kartu kita itu rahasia. Jadi sewaktu-waktu kita harus siap, tiba-tiba ada pengumuman, ya, diumumkan di pengeras suara di airport itu bahwa penerbangan menuju tujuan bla 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 akan segera berlanjut. Siap gak siap? Ya, siap gak siap? Harus jalan. Nah orang kita di dunia harus kayak begitu. Selalu dalam ready. Tidak boleh ketiduran. Tidak boleh kelamaan di toilet, ya kan? Nanti ketinggalan. Dan tidak ada istilah ketinggalan urusan dunia. Mau tidak mau harus berangkat. Oke, hadis terakhir. Al-Sani wal Arba'un. Hadis terakhir ada yang perlu didobet. Apa itu? Yaitu kata-kata anan. Kata-kata ananas sama. Dobetnya bagaimana? Bifathil ain. Huruf ainnya berharokat fathah. Qila. Nah, ada pendapat mengatakan yang dimaksud anan adalah as-sahabu. Awan. Nah, kalau awan berarti dekat saja. Dosa kita memenuhi awan, ruang sampai awan itu dekat. Dan ruangnya kecil. Wakilah pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan anan adalah ma'anna laka minha. Apa itu ma'anna laka minha? Maknanya atau maksudnya adalah ma'dhahara, sesuatu yang tampak. Idza rafa'ta ra'saka, jika kamu mendongakkan kepalamu ke atas, yang tampak itulah anan namanya. Berarti kalau menggunakan makna yang kedua ini, ruangnya itu sangat besar sekali. Nah, hadis ke-42 waktu itu kan
Bahasanya ruang seluas itu terisi oleh dosa, naudzubillah min dzalik, ya. Terisi oleh dosa, ya, lalu kita tidak menyekutukan Allah, Allah akan berikan pengampunan insyaallah. Qauluhu biqurabil ardi, pada hadis 42 ada kata-kata biqurabil ardi. Bagaimana dobetnya? Qurab bidammil qaf, huruf qafnya berharokat dhammah. Qurab huruf qafnya berharokat dhammah, atau wa kasriha, qafnya berharokat kasrah, atau qafnya berharokat kasrah. Nah, lughatan, ya. Dalam bahasa Arab ada dua bahasa. Satu bahasa qafnya berharokat dhammah dan satu bahasa qafnya berharokat kasrah. Dua-duanya bahasa Arab. Ruwiya bihima, itu dari sisi bahasa. Kalau dari sisi periwayatan hadis, ruwiya bihima, hadis ini pun diriwayatkan dengan dua-duanya. Dengan dua-duanya. Bisa biqurab, bisa biqirab. Bisa qurab, bisa qirab. Dari sisi periwayatan, qala Imam Nawawi wadhammu ashar. Wadhammu ashar. Sedangkan qaf yang berharokat dhammah lebih populer. Lebih populer. Wa maknahu, makna qurab adalah ma yuqaribu mal'aha. Ma yuqaribu mal'aha, sesuatu yang mendekati penuh atau hampir penuh, ya. Sesuatu yang mendekati penuh maknanya adalah hampir penuh. Oke. Imam Nawawi rahimahullah berasumsi beliau dan sekaligus juga berharap kita sudah hafal 42 hadis itu. Kita sudah hafal 42 hadis itu, ya. Asumsi dan harapan beliau. Lalu sudah bisa membaca secara benar, tidak ada yang salah harokat, tidak ada yang salah titik. Sudah mengerti maknanya secara umum. Nah, sudah mengerti secara umum, maka beliau mengingatkan kita untuk kembali ke muqaddimah. Muqaddimah dari Arba'in. Di sana ada kata-kata hafizah. Nah, maka beliau menjelaskan lagi. Ini paling akhirnya, ya. Paling akhirnya ini. Faslun fi maknal hifzi, ya. Ini kalimat fi maknal hifzi ini dari penerbit, ini bukan dari Imam Nawawi. Faslun, pasal terakhir. Pasal terakhir, i'lam, ketahuilah. Kata Imam Nawawi, ketahuilah. Annal hadisal madhkura awalan. Bahwa hadis yang disebutkan pertama kali. Hadis yang disebutkan pertama kali, bukan hadis nomor 1, sebelum nomor 1. Di muqaddimah. Yaitu hadis yang menyatakan man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang hafizah ala ummati, atas umatku, arba'ina hadisan, 40 hadis. Nah, hafizah itu apa maknanya? Qala Imam Nawawi, maknal hifdzi huna, arti dari kata hafizah di sini, itu bukan hafal. Artinya adalah menjaga. Apa makna menjaga di sini? Qala an yanqulaha. Hendaklah orang itu mentransfer knowledge, ya, transfer knowledge terkait dengan 40 hadis itu. Mentransfer pengetahuan tentang 40 hadis itu, mentransfer pengetahuan tentang 40 hadis itu, ditransfer kemana? Ilal muslimin, ditransfer kepada orang Islam. Ditransfer kepada orang Islam. Wa illam yahfadha, meskipun tidak hafal. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu tidak hafal 42 hadis ini, maka kata hadis yang di muqaddimah hafidho menjaga, termasuk dalam part menjaga adalah kalau Bapak Ibu mau mentransfernya, mau mentransfer knowledge-nya, ya. Oke. Meskipun tidak hafal, wala arafa maknaha, dan meskipun tidak tahu maknanya, dan meskipun tidak mau maknanya. Loh, kok bisa? Ya, transfer knowledge itu kan macam-macam, apalagi zaman sekarang. Mungkin Bapak Ibu punya bukunya dan ada terjemahnya. Buku dan terjemahnya dihadiahkan pada orang lain, ya kan? Itu sudah masuk kategori hafizo, menjaga. Sudah masuk kategori menjaga. Ini Imam Nawawi rahimahullah luar biasa ini, ya, membangun motivasi kita untuk terlibat dalam menjaga hadis, terlibat dari yang paling minim, meskipun tidak hafal dan meskipun nggak ngerti artinya,
kita masih bisa terlibat dalam menjaga dengan cara mentransfer pengetahuan itu walaupun sekedar membagikan buku. Kalau zaman sekarang, ya bukan hanya membagikan buku, membagikan atau mendistribusikan atau men-share karena sudah ada rekaman suara, ada rekaman video, di-share, ya kan? Itu sudah masuk insya Allah. Nah, masuk dalam hafizo, menjaga. Kalau Imam Nawawi, hadza haqiqatu maknahu. Inilah makna sejati dari kata-kata hafizo. Inilah makna sejati dari kata-kata hafizo, yaitu menjaga itu. Wabihi dengan hafizo dalam arti yang seperti itu. Wabihi dan dengan hafizo dalam arti seperti itu. Yahsulu akan terjadi intifa'ul muslimin. Orang-orang Islam mendapatkan manfaat. Orang-orang Islam mendapatkan manfaat dari hadis-hadis itu. Itulah hakikat makna hafizo atau makna sejati dari hafizo. Makna sejati hafizo la bi'idhima la yanqulu ilaihim. Bukan dengan menghafal sesuatu yang tidak ditransfer knowledge-nya kepada mereka. Bukan dengan menghafal sesuatu yang tidak ditransfer knowledge-nya kepada mereka. Jadi hafal tapi nggak ditransfer, itu malah nggak menjaga, malah nggak menjaga. Justru yang menjaga itu adalah yang ditransfernya itu. Kata Imam Nawawi, wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Dan Allah SWT lebih mengetahui mana yang benar, ya. Oke. Nah, ini closing statement-nya ini. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa salatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalimat closing statement untuk khatamannya. Lalu qala muallifuhu, yaitu Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Amil Al-Hafiz Ad-Dabit Al-Mutqin Al-Muhaqqiq Muhyiddin Yahya An-Nawawi afallahu anhu. Qala Nawawi faragtu minhu, selesai memilih 42 hadis ini Lailatul Khamis, pada malam Kamis, At-Tasi'a wal Ishrina min Jumadal Ula, 29 Jumadil Ula, sanata samanin wasittin wasittimiyah, tahun 668. Tahun 668 Hijriah. Berarti setelah kota Baghdad jatuh, ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Dengan demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita telah mengkhatamkan pembacaan dan sekaligus pengkajian kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam tempo lebih dari 1 tahun, ya, sejak kira-kira bulan Oktober tahun 2020, sekarang sudah hampir mendekati Oktober lagi, hampir 2 tahun. Karena kita kaji satu persatu, ya, bahkan kata per kata. Semoga apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pelajari, sekali lagi kita mohon kepada Allah SWT menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya akhirah, untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk masyarakat kita. Dan kalimat penutup saya mengingatkan apa yang sudah ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu hendaklah Bapak Ibu masuk dalam bagian orang-orang yang menjaga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Ya, ikut mentransfer knowledge yang berkaitan dengan 42 hadis ini, dan saya telah mengijazahkan itu maksudnya memberikan perkenan kepada Bapak Ibu untuk melakukan transfer knowledge ini kepada orang lain. Ya. Kepada orang lain, nanti kalau ada kesulitan dan sebagainya bisa merujuk ke rekaman-rekaman video yang ada, atau bisa menghubungi saja secara langsung, atau juga bisa bertanya kepada siapapun, ya. Yang bisa menjelaskan tentang maksud hadis-hadis itu. Dan insya Allah dimulai Selasa yang akan datang, untuk hari Selasa kita akan gunakan untuk mengaji kitab Sirah Nabawiyah,
Sirah Nabawiyah dengan membaca kitab Alfiyah Sirah ya. Kitab Alfiyah Sirah oleh Pak Dedi, jazakallahu khairan Pak Dedi, sudah di-share di chat ya. Oke ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya ya. Kita tutup dengan doa penutup majlis dan salatul asri. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.